terjadi di dunia ini untuk menggenapi firman-Mu. Tetapi dari tengah-tengah negeri Indonesia ini, Tuhan akan munculkan seorang hamba kekasih-Mu yang akan memimpin kegerakan akhir zaman. Dari Indonesia kami nantikan kuasa-Mu bekerja menggenapi Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai ayat 11. Dari negara yang perlu lambang burung Garuda ini, Tuhan akan lantik hamba-Mu, kekasih-kekasih-Mu Tuhan, yang saat ini mereka sedang dipersiapkan di tempat masing-masing, dari Sabang sampai Merauke. Berilah mereka kekuatan ya Tuhan, berilah mereka urapan yang baru, sehingga setiap langkahnya Engkau yang senantiasa membuatnya berhasil. Saat ini Tuhan, bicaralah Engkau melalui kehidupan hamba-Mu. Hubungkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah yang dari tempat maha tinggi. Engkau pakai hamba-Mu menjadi penyalur berkat untuk anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, kekasih-kekasih-Mu. Berbicaralah Engkau untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Saat detik ini kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau didik, kami siap Engkau latih, kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau sembuhkan, kami siap mengalami mujizat dari Tuhan, baik berkat-berkat rohani maupun jasmani. Engkau curahkan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan untuk kita semuanya. Tema yang akan saya sampaikan, Satrio Piningit, menurunkan api dan hujan dari langit. Jadi kalau nanti tokoh yang sedang dipersiapkan Tuhan itu dilantik oleh kuasa Tuhan, secara khusus menggenapi Yesaya pasal 46 dari ayat 9 sampai ayat 11. Ini belum digenapi. Dan situasi kondisi apapun tidak bisa menghambat, menghalang-halangi seorang tokoh. Kenapa seorang tokoh satu? Nanti di bawahnya ada hierarki. Jadi kalau saudara sedang mengalami proses, tetaplah di dalam kuasa darah Kristus. Dosa sebesar apapun Tuhan menghapus. Amin. Saudaraku, Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Saudara mengamin ini? Itu sangat yakin. Nah saudara, Satrio Piningit yang akan dimunculkan Tuhan itu nanti bisa menurunkan api dari langit dan hujan. Tentunya saudara perlu perhatikan firman itu dulu. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3. Begini bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagai tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh gurun itu memperdengarkan suaranya. Saudara yang kasih Tuhan, satu kalimat yang akan saya sampaikan
pada saudara, pada Indonesia, dan kakinya bagaikan tiang api. Ini kostumnya itu lengkap. Malaikat yang turun dari surga itu diselubungi awan, pelangi ada di atas kepalanya, itu berbicara janji Tuhan. Janji Tuhan dipegang erat yang tertulis dalam Alkitab ini. Ini seorang malaikat sidang yang menggembalakan umat manusia nantinya. Kostumnya diselubungi awan, pelangi ada di atas kepalanya, mukanya sama seperti matahari. Ini sudah disampaikan berulang kali, mukanya seperti matahari, penuh kasih. Sekalipun saudara, orang itu nanti dilengkapi dengan kuasa yang maha dasar. Kuasa yang maha dasar itu asalnya dari Allah yang maha besar, dari Tuhan Yesus Kristus yang melengkapi dia. Jadi kita teliti ini saudara, kita teliti. Kok sampai orang-orang di seluruh Indonesia secara khusus, tetapi secara Alkitab ini seluruh dunia sekarang sedang menantikan munculnya tokoh ini. Saya mengambil tema Satrio Piningit. Kalau nanti dimunculkan, dia bisa menurunkan api dari langit. Saudara melihat berita di YouTube, siaran di YouTube, ada di sana ada suatu peringatan arak-arakan yang menghina Tuhan Yesus Kristus. Satu hari kemudian turunlah hujan lebat, banjir bandang. Musibah itu menghantam kota itu. Itu belum cukup. Anak-anak Tuhan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Datanglah kelompok tersebut untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Gerombolan orang yang akan menganiaya orang-orang ibadah itu mendadak tiba-tiba turun api dari langit membakar mereka. Tetapi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus itu utuh, sehat. Kalau saudara sudah pernah melihat, ini masih ada di sini. Saya simpan itu. Yang menghina nama Yesus, yang mau menyiksa orang-orang yang beribadah, dibakar. Bangkainya begitu berserakan. Dan saat itu di syuting, saya melihat juga apinya belum padam. Api turun dari langit juga. Saya bilang sama istri saya, karena di sana ada orang yang disiapkan Tuhan. Jadi kalau di kota itu ada orang yang disiapkan Tuhan, pasti Tuhan melindungi kota itu. Amin. Saudara percaya ini? Kalau di tengah-tengah keluarga saudara ada orang yang disiapkan, atau diri saudara yang disiapkan Tuhan, apapun beban hidup saudara, seberat apapun, Tuhan pasti tolong saudara. Haleluya. Amin. Kalau itu bapakmu, papamu yang disiapkan, atau ibumu yang disiapkan, atau pribadimu sendiri, ingat, Tuhan memegang hidupmu dengan tangannya Tuhan, yang selalu membawa di setiap kemenangan. Haleluya. Saya sangat yakin hal itu, karena ini janji Tuhan. Nah saudara, sekarang
dikatakan kakinya bagaikan tiang api, kuasa yang menyertai ini malaikat ini. Tiang api, kuasa untuk menghukum, kuasa untuk melindungi ini. Penuh kekuatan kuasa, setiap langkahnya lawan-lawannya dibuat tunduk, dibuat gemetar ketakutan. Itu kalau Yesaya pasal 41. Itu geraknya nanti di sana. Kita akan perhatikan ada salah satu tokoh yang perlu kita ingat kembali ini. 1 Raja-Raja pasal 18. Seorang tokoh yang dipersiapkan Tuhan dalam menghadapi situasi kekeringan. Minggu yang lalu telah kita dengarkan dia mengatasi kelaparan, kematian yang akan dihadapi janda di Sarfat. Janda Sarfat katakan, setelah aku makan roti ini dan minum, saya akan mati, saya dan anakku. Coba. Nabi Elia katakan, sekarang buat dulu roti bundar untuk aku. Kalau sekarang katakan, dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan dengan hati yang bulat. Kasih Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan? Hatinya bulat, fokus kepada Tuhan. Ya, setelah itu Nabi Elia katakan, karena firman Tuhan mengatakan tepung di tempayan itu tidak akan habis sampai turun hujan, dan minyak itu tidak akan habis. Betul, firman Tuhan itu digenapi. Janda di Sarfat itu terpelihara, dia dan anaknya. Terus Nabi Elia juga terpelihara sampai turun hujan. Nah, kita akan baca kisah ini. Ayat 20 mulai. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Jadi saudara, penyebab untuk kekeringan selama 3,5 tahun itu bangsa Israel, rakyat ini semua menyembah Baal. Menyembah Baal, ilah, patung disembah, dipuja. Itu yang menyebabkan mengalami kekeringan. Tuhan menghukum umatnya itu dengan kekeringan itu. Ya, terus lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri. Hanya aku seorang diri, seorang diri. Nabi-nabi Baal 450. Terus sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Ya, terus aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyambut katanya, baiklah demikian. Ini yang dihadapi Elia, menghadapi kekeringan, saudara. Ya, terus
Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Ya, terus Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkinkah ia merenung? Mungkin ada urusannya? Mungkin ia berpergian? Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. terima kasih. Jadi sampai di situ dulu. Ini nabi-nabi Baal jumlahnya 450 mempersembahkan korban. Mereka memanggil yang namanya ilah, itu Baal. Dipanggil-panggil, minta tolong supaya menurunkan api dari langit. Tidak ada jawaban. Setelah itu bagaimana sikapnya Elia? Ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Ya, pertama, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ini inti, saudara, inti pelajaran. Mereka mendekat kepada Elia, dan Elia memberikan saran, dan Elia sendiri turun bersama-sama memperbaiki mezbah yang telah diruntuhkan itu. Jadi kalau orang itu menyembah berhala, itu meruntuhkan kepercayaan terhadap kuasa kurban Kristus. Pemberhalaan dalam hidup kita sekarang bukan berupa patung dan sebagainya. Segala sesuatu yang dipuja, yang ditinggikan. Kalau dulu Romo Tribrata katakan, kalau saudara memuja patung sudah tidak, tapi kalau perasaan yang dipuja, gampang tersinggung, gampang emosi, itu sama dengan memberhalakan perasaan. Mudah putus asa, mudah khawatir, mudah menyerah dalam menghadapi masalah. Itu memberhalakan perasaan. Itu dilenyapkan. Bagaimana cara memulihkan? Bangun mezbah, kurban bakaran. Jadi mereka diajak bersama-sama. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub, ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Kenapa dinamakan Israel? Yakub ini bergumul semalam-malaman. Tuhan menjawab, kamu bukan namanya Yakub lagi, tetapi Israel. Yang diberkati, diangkat. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Terus ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu.
Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Terus Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. jadi 4 buyung itu mengambilnya 4 kali, berarti 12 buyung untuk menyiram mezbah kurban bakaran itu. Jadi kayunya ditata, dagingnya ditata di atasnya. Setelah itu disiram dengan air 12 buyung. Paritnya penuh dengan air. Nah ini sekarang saudara, kita perhatikan ini ayat 36. Jangan sampai saudara kelewatan ini, perhatian ini. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel. jadi Elia ini berdoanya menyebut Engkau Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Engkau yang memilih Abraham, Engkau yang menurunkan dia punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub, satunya Esau. Tapi yang dipilih di situ adalah Israel, Yakub itu. Jadi menyebut Engkau yang telah menolong mereka, dan ini anak turun mereka. Ini bahasa bebasnya. Terus pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. jadi sampai ayat 27 ini doanya Elia. Terus jawablah aku, ya Tuhan, ya Tuhan, jawablah aku. Terus supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. ya, yang bisa membuat hati mereka tobat itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Terus lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, Sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan dialah Allah. nah, sampai situ dulu saudara. Ini sesuatu yang mustahil di hadapan manusia, dilihat mata tidak mungkin. Tetapi firman mengatakan, pujian tadi juga mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyediakan. Amin. Haleluya. Elia seorang diri, saudara, seorang diri berdoa. Yusuf juga seorang diri menghadapi masalah berat. Yusuf disertai Tuhan. Musa juga seorang diri menghadapi umat yang memberontak, tapi Tuhan menganugerahkan kepada Musa hatinya lembut. Itu Yusuf tidak menyimpan dendam, tapi penuh kasih. Nah ini tokoh nanti yang muncul yang namanya Satrio Piningit. Tapi nanti kalau udah dilantik, saudara lihat namanya ya bukan Satrio Piningit. Satrio itu kan sebutan seorang satria, namanya kan si A, si B. Sekali lagi ini bukan cuma satu orang, tapi di bawahnya itu banyak yang membantu. Hierarkinya banyak. Tadi sudah disinggung, kalau daerah yang tempo hari udah api turun dari langit membakar orang-orang yang akan menganiaya anak-anak Tuhan yang berbakti sungguh-sungguh. Saya bilang di sana ada orang pilihan yang sedang dipersiapkan
Tidak tahu dia apakah dia di bawah jembatan, tapi tidak mungkin, atau dia sedang di bawah gubuk tempat doa. Kalau orang itu sedang mencari hadirat Tuhan, saudara jangan berani-berani mengganggu, mengusik. Amin. Kalau ibumu itu banyak berdoa, kalau istrimu banyak berdoa, hargai, hormati dia. Kalau bapak ibumu banyak berdoa, hormati, taati nasihat-nasihatnya. Kalau gembalamu banyak berdoa, perlu ditaati seperti umat Israel ini mentaati. Elia memanggil, ayo kumpul berdoa. Itu bahasa bebas, kumpul. Elia mengajak, ayo perbaiki mezbah ini. Setelah diperbaiki mezbah ini diperbaiki, setelah itu mengalami keajaiban. Ya, ini peristiwa ini nanti akan terjadi dalam kehidupan saudara. Perkara yang besar yang saudara belum pernah dilihat, telinga belum pernah dengar, belum pernah timbul dalam hati, itu nanti akan Tuhan munculkan. Elia berdoa dan berdoa. Kuncinya di mana? Berdoa, memperbaiki mezbah. Ya, lanjut sekarang. Api turun dari langit. Setelah itu ayat 39, rakyat itu sujud semua. Yang tadinya di pojok sana, ngapain? Mereka melihat apa yang terjadi nanti. Jadi melihat Baal itu, nabi-nabi Baal berdoa, mereka melihat mana nanti yang betul-betul Allah ini, yang bisa menurunkan api dari langit. Ternyata doanya Elia didengar Tuhan. Seorang diri. Jadi kalau saudara berdoa seorang diri, tidak usah putus asa. Tuhan yang Maha Kuasa di depanmu. Amin. Suatu saat saudara, dalam minggu ini kelihatannya saya ngalami seperti itu. Jadi saya pas berdoa, ada rasa di situ, ada rasa. Rasanya itu orang tinggi besar berbaju putih, itu rasa. Saya tidak melihat wajahnya, tidak lihat, tapi rasanya sudah cukup. Tapi suatu saat saya diberikan penglihatan, sampai saya itu tidak bisa noleh sana noleh sini, terus saya sujud di situ. Terus di sini saya berdoa ini sendiri. Rasanya malu, dengan dirinya sendiri malu. Kok Tuhan ngirim sesuatu yang begitu besar melawat hidup yang seperti ini. Tuhan hadir di situ. Sampai saya merasakan rasanya itu malu di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa sendiri, tidak usah putus asa, tidak usah marah dengan yang tidak mau berdoa. Seorang ibu, seorang bapak, ingat hal ini. Saat saya berdoa itu bukan berarti istri saya tidak ikut doa dia. Anak-anak saya ikut doa semua. Tapi saya rasakan itu. Nah saudara, kasih Tuhan itu lebih besar daripada semuanya. Amin. Jadi kalau ada teror dari nabi-nabi Baal, tenang saudara, tenang. Pembelaan Tuhan itu akan dinyatakan. Saudara, ibadah itu bukan gebiarnya yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat itu hati. Elia karena seorang diri didengar Tuhan. Hatinya Elia itu berpegang teguh firman. Nabi-nabi Baal itu 450 yang kumpul saat itu. Gebiarnya bagaimana? Kalau secara fisik Elia itu kalah.
kuasa yang menyertai Elia itu maha dahsyat, Allah yang maha besar. Ini perlu saudara catat baik-baik. Kalau nanti tokoh yang namanya Sadok ini yang sekarang sedang dipersiapkan, ini penelitian. Kalau ini pribadi saudara, ingat, perbaiki mezbah. Ayo, setelah itu saudara, setelah rakyat itu menyembah, mengakui Tuhan yang maha besar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Israel, Elia katakan, tangkap nabi-nabi Baal itu, bawa ke sungai Kishon, mereka dimusnahkan. Setelah itu Elia mengatakan, imannya Elia itu teguh. Jadi orang yang namanya Elia itu harus imannya teguh. Ayat 41, tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Perhatikan siapapun firman Tuhan ini dalam penelitian supaya saudara diberkati seperti Elia, seperti tokoh yang akan muncul nanti. Ayat 41, ya, perhatikan baik-baik. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Ya, ini Elia itu telinganya rohani, mata rohani, perasaan rohani, pengecapnya itu aktif semua. Saat itu mereka tidak dengar, tapi Elia mendengar bahwa deru hujan sudah kedengaran. Itu imannya teguh. Ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi orang yang punya iman, yang diimani, berkat Tuhan turun dalam hidupku. Bukan cuma kata-kata. Setelah berkata begitu, berdoa. Catat baik-baik. Setelah mengatakan aku diberkati, usahaku diberkati, tokoku laris, terus berdoa. Main gamenya leren, main gamenya berhenti. Itu yang menyita waktu untuk Tuhan itu kurang karena di situ. Di saat waktunya saudara beribadah, di saat waktunya saudara itu berdoa, sudah lelah. Alasannya beribadah atau bekerja dari pagi sampai malam. Tidak, saudara. Yang membuat lelah itu bukan pekerjaan tapi pikiran mikir ini. Serang sana serang sini. Nah kalau orang itu main game, serang sana serang sini toh, ini pikirannya yang capek itu. Kalau saudara ngitung duit kan tidak capek. Nah supaya perkataan saudara disertai Tuhan, seperti Elia ini sujud menyembah. Coba teliti doanya Elia ini bagaimana. Ya terus. Setelah itu ia berkata kepada bujaknya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Ya saudara, setiap dia sujud menyembah, berdoa, terjadi hujan. Bujangku tolong lihat ke atas laut, terjadi kosong, tidak ada apa-apa Tuhan. Terus ikut doa lagi, sujud di situ. Kedua kali, tidak ada apa-apa Tuhan. Yang ketiga kali, tidak ada apa-apa Tuhan. Tuhanku, tidak terjadi apa-apa ini. Bagaimana? Saya sudah 3 kali. Nah, sujud lagi. Jadi bujangnya itu ikut berdoa di sampingnya. Sekarang kamu sana, lihat lagi di atas laut. 4 kali, belum terjadi sesuatu. Yuk doa lagi, sujud lagi, tersungkur lagi. 5 kalinya belum terjadi sesuatu. 6 kalinya, coba kamu lihat 6 kalinya, masih belum ada apa-apa Tuhan.
Terus ayat sujud yang ketujuh kalinya. Nah ini sujud yang ketujuh kalinya. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Terus lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara, awan sebesar telapak tangan timbul dari laut itu. Dia sampaikan, kalau begitu katakan kepada Ahab, suruh cepat-cepat kembali ke sana, karena sebentar lagi akan turun hujan lebat. Perkataannya Elia itu dia tidak bimbang, tidak ragu, tapi yakin. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Terus lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Terus tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ya, terima kasih. Jadi saudara, doa itu kalau belum dijawab bertalu-talu dinaikkan. Sekarang belum dijawab, naikkan lagi, jangan putus asa. Terus naikkan doa-doa itu. Pasti Tuhan itu yang maha menjawab. Elia doanya yang ketujuh kalinya ada jawaban. Sekalipun jawaban itu tanda setelapak tangan, yakin ini akan terjadi. Hujan yang lebat terjadi. Itu ayat yang ke-45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Ini jadi kalau doa itu, saudara itu masuk di dalam alam Roh Kudus. Yang bisa melakukan itu adalah kuasa Roh Kudus. Yang bisa menggerakkan para malaikat itu adalah Roh Kudus yang Maha Besar. Dia gerakkan. Urutannya sembah Dia, tinggikan Dia, perbaiki Dia, perbaiki mesbah. Nah saudara, sekarang saya ajak saudara membaca di dalam Yakub pasal 5 ayat 15 sampai 20. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15 mulai, begini bunyi firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Terus lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. terima kasih. Jadi saudara, kalau doa itu lahir dari iman, yang kita iman siapa? Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Israel.
sekitar 2000 tahun yang lalu, dia turun menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi manusia. Dia turun pada miliknya, tetapi miliknya itu tidak menerima. Tetapi bagi mereka yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa. Jadi yang diberi kuasa itu bukan hanya Nabi Elia, tapi bagi saudara yang percaya dalam nama Yesus itu ada kuasa. Sebab itu saudara, kalau kamu mau berdoa, ampunilah dahulu sesamamu ini, supaya iman itu kokoh, teguh. Kalau sesamamu itu salah, melanggar, diampuni, berdamai, rukun, memperbaiki mezbah. Mezbah secara fisik saudara, di sana ada gambar mezbah kurban bakaran. Di tengah-tengahnya mezbah itu, dalam mezbah itu ada kisi-kisi atau jala-jala. Jadi itu ada ikatnya, tali itu diikatkan di cincin atau gelang yang di samping mezbah itu ada yang namanya kayu pengusung. Itu jala-jala berbicara pengorbanan. Terus cincinnya itu bicara kasih. Kayu pengusung itu berbicara tanggung jawab. Pengorbanan, kasih, dan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memikul mezbah kurban bakaran. Kenapa mezbah kurban bakaran dipikul? Coba saudara perhatikan baik-baik inti kebenaran. Di mezbah kurban bakaran itu ada tanduk. Di setiap sudutnya ada tanduk-tanduk. Tanduk itu berbicara kekuatan kuasa Allah dari tempat Maha Tinggi. Terima kasih Pak Kapolri, dari Kapolri maksud saya, yang mutus untuk mengawal ibadah kita, ya. Itu utusan dari Pak Kapolri di setiap daerah, di antara ibadah di kawal kita ada yang memperhatikan. Kita lanjutkan. Jadi kalau pengorbanan Kristus itu diimani, diyakini, itu mendatangkan kuasa dari Tuhan. Itu tanduk, itu bicara kekuatan atau kuasa. Untuk memberitakan pengorbanan Kristus itu harus dipikul bersama-sama. Masing-masing memiliki tanggung jawab. Jadi kalau korban Kristus diimani, muncullah kuasa pengampunan, muncullah kuasa pembelaan, muncullah kuasa pemeliharaan dalam kehidupan kita. Amin. Itu Elia memperbaiki mezbah. Hendaklah kita masing-masing memperbaiki tanggung jawab kita, kasih kita, pengorbanan kita, waktu kita untuk Tuhan. Oke? Sekarang saudara, doanya Elia itu didengar. Setelah itu Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini perkataan nasihat dari Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan. Apa saudara?
kamu akan menerimanya. Ini yang berkata, bersabda, yang memiliki segala sesuatu. Yakinlah Tuhan itu maha segalanya. Dia yang sanggup membuka jalan, dia yang sanggup mendatangkan sekalipun itu jauh. Bisa didatangkan oleh Tuhan. Pertolongan itu dari Tuhan itu dengan cara ajaib. Kadang saudara itu dibuat terheran-heran oleh Tuhan. Lu sebelah sana ada, sebelah sini, sebelahnya ada, kenapa ke sini? Lu itu cara Tuhan untuk menolong saudara. Ya, cara memperbaiki mezbah tadi saudara ingat. Terus sekarang Efesus pasal 3 ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara yakin firman ini? Yang saudara terima, berkat-berkat yang saudara terima, berkat-berkat yang saudara akan terima itu lebih banyak daripada yang kita minta. Amin. Saudara yakin? Saya sangat yakin hal itu. Kita ini berdoanya seberapa, saudara? Tuhan itu memberi lebih banyak. Dan ingat saudara, Malaki pasal 3 ayat 18. Kita akan baca ini ayat. Malaki pasal 3 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita ingat tadi firman Tuhan. Nabi-nabi Baal itu ibadah, tetapi ibadahnya tidak kepada Allah. Elia seorang diri, karena ibadahnya kepada Allah, doanya didengarkan. Haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, remaja, yang kita dapatkan di sini adalah milikilah iman yang teguh seperti Elia. Perkataan saudara, imani. Pengharapan saudara, imani. Kasih saudara, imani. Bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak ibadah pada Allah. Ini Tuhan memberkati kita semuanya. Pujian yang akan kita nyanyikan, Tuhan Maha Penolong. Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan yang selalu memberkati kita. Amin. Saudara semuanya diberkati, dikasih oleh Tuhan. Selalu menolong hidupku.
berjalan seperti Tuhan selalu menyertai kita. Belakang itu biarkan dulu. Kau ulurkan tanganmu bagiku, merasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, merasakan pembelaanmu bagiku. Merasakan pembelaanmu. Glory, haleluya. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, merasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, rahalamu kusipia. Oh haleluya. Amin, amin. Kalau kita sembah namanya Pramiska tanganmu bagiku, merasakan lalu saat kau ulurkan tanganmu bagiku, haleluya. Pembelaanmu bagiku, merasakan pembelaanmu bagiku. Abraham, Ariska, Alexander, Runda Santinelo, bukan oleh kuat, bukan oleh bakalnya manusia, tetapi oleh Roh Kudus, berkalanya ajaib Tuhan akan lakukan dalam setiap pribadi anakmu, dalam keluarga anakmu, dalam buah nikah putra putri cucu mereka. Oh haleluya. Terima kasih. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, saat kau ulurkan tanganmu bagiku, merasakan pembelaanmu bagiku. Bisa kau kami percaya bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk berbakti bersama-sama kami, berduyun-duyun dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari surga dicurahkan kuasa Roh Kudus. Pembelaan Tuhan turun atas kami, sekalipun kami kecil di sini, Engkau hadir membela anak-anakmu. Gusti sekali Tuhan, Gusti Yesus, Gusti Kila masakala sikila masakala. Apa yang hamba Tuhan
akan Tuhan wujudkan. Amin Tuhan. Amin Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sudah disembuhkan. Dosa-dosa umat sudah Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengalami krisis seperti janda Sarfat, mereka mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan. Sampai Tuhan datang, mereka terpelihara. Dalam usaha pekerjaan tangan mereka, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Tuhan Yesus Kristus mendatangkan berkat-berkat dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari surga dicurahkan kuasa Roh Kudus untuk menolong mereka, untuk bisa mengelola usaha tersebut, untuk bisa mengelola pekerjaan tersebut. Tuhan, terima kasih. Kau menganugerahkan kuasa ini. Biarlah banyak umat-umat-Mu yang diselamatkan dari Indonesia ini, Tuhan. Tuhan akan munculkan, Tuhan akan lantik hamba kekasih-Mu, hamba-hamba yang Kau kasihi, hamba yang berpegang teguh akan janji Tuhan. Kalau mereka sekarang sudah mengalami proses dipersiapkan hidup mereka, Engkau tetap menggenggam hidup mereka. Mereka ada di genggaman tangan Allah. Mereka tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ada saja Tuhan menolong memberkati mereka. Hidup nikah, buah nikah mereka, pekerjaan usaha mereka, dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati. Satu-satunya Elia berharap kepada Allah Abraham, Ishak dan Israel. Itu biarlah tertanam iman dalam kehidupan anak-anak. Berharapnya kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami terima kuasa menurunkan api dari langit, api Roh Kudus. Hujan berkat terjadi, hujan pertobatan terjadi, hujan keselamatan, hujan kesembuhan, mujizat-mujizat menyertai setiap pribadi anak-anak-Mu, dari anak-anak yang dalam kandungan, anak-anak bayi, balita, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, kakak, nenek, semuanya diberkati Tuhan, semuanya dibela Tuhan, semuanya dibela Tuhan, semuanya dalam genggaman tangan Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini menggenapi perkataan Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, saudara tetap dalam genggaman tangannya. Bapak, terima kasih untuk memberkati perjamuan suci yang telah dipersiapkan hamba-Mu, dikuduskan oleh darah Yesus, disertai kuasa. Tuhan, tolong setiap pribadi yang makan dan minum perjamuan suci, permasalahan seberat apapun, Tuhan sudah menolong. Penyakit seberat apapun, Tuhan sudah menyembuhkan. Kekuatan Bapa surga bisa. Mengutuk 2000 tahun yang lalu lewat disalibkan, darah-Mu bercucuran, Engkau mati bisa-bisa, Engkau dikuburkan. Tapi hari yang ketiga Kau bangkit dari antara mati. Dari atas kuasa maut Kau bangkit, dan kuasa kebangkitan menyatu dalam perjamuan suci ini. Urapi imam yang melayani dengan kuasa, berkat-berkat terbaik dilimpahkan kepada-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Buat pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota, buat kuasa kebangkitan-Mu, buat kuasa anugerah damai dan sejahtera dari Bapa Surgawi,
dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Dalam perjamuan suci ini kami terima kekuatan yang besar, kami terima kemuliaan yang besar bersama-sama Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat kuasa darah-Mu yang tercurah di bukit surga, menyatu dalam tubuh, jiwa, dan roh Kami. Bapakku, terima kasih, serta yang lengkap. Kita dengarkan firman Tuhan. Sudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia, berkati seluruh rakyat Indonesia, berkati seluruh pejabat-pejabat negara, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin, dan seluruh jajaran pemerintahan, seluruh jajaran keamanan Polri, TNI, seluruh jajaran tenaga-tenaga kesehatan, para dokter. Penyertaan Tuhan menyertai mereka dari pusat sampai di daerah-daerah, sampai di perbatasan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan turun atas pejabat-pejabat ini. Indonesia dalam rencana Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia menjadi berkat untuk segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa di dunia ini. Terlebih kami di sini yang mendengarkan dan yang Kau datangi pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ke seluruh persembahan-persembahan kami, baik persembahan buah suluk 1/10 milik Tuhan, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur. Terimalah Bapak, kami unjukkan kepada dalam nama Yesus Kristus. Setiap langkah anak-anakmu Tuhan menyertai, Tuhan membuatnya berhasil. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi, Tuhan membuat mereka berhasil, sukses. Dana-dana yang mereka butuhkan Tuhan mencukupi. Seluruh usaha pekerjaan tangan anak Tuhan memberkati. Tuhan membuka tingkat berkat dari langit, mendatangkan berkat-berkat kuasa dari tempat mati, berkat-berkat kuasa yang menyertai setiap rumah tangga kami. Bapak terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kekasih-kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Sekarang sampai Tuhan datang hidup kami, tetaplah dalam nama kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan